Kaisang katanya yakin jadi mau ngelamar jadi wagub, Mas. Soalnya tadi pagi saya baru baca peraturannya, tiba-tiba ada yang berubah nih, Mas, peraturannya, Mas. Bener, pas banget gitu. Pas banget kan kemarin katanya tadi MK yang kemarin. Ya sekarang MA. Ya kan kalau MK kan Mahkamah Kakak, MA Mahkamah Adik. Jadi pas. Tapi memang mau maju atau enggak? Jangan ketawa-ketawa nanti maju betul. Suka nipu-nipu Kami ngasih. juga. butuh kepastian, Mas. Kalau mau maju tuh maju yang mana? aja. Jakarta, Depok, Bekasi yang mana, Mas? Ya kan namanya politik kan dinamis. Kita ngelihat kok lawannya Pak Anies lagi ngeri juga gitu loh. Ngeri gitu loh. Bekas mantan calon presiden gitu loh. Tapi mungkin kok Pak Anies ngelawan saya juga ngelawan kakaknya nih adik. Usah lah ngurus-ngurus Nanti 5 tahun ke depan lagi aja. Masih amannya itu. Ya, adik wapres Iya, ya kan. Kan jadi adik wapres. Ya, nanti kan abangnya presiden. Udah lihat kan video tadi? Gimana? Malah jadi bahan candaan. Bisa-bisanya ketawa ketiwi ngomongin soal putusan MA. Menurut opini gua sih ya, ini Mas Kaisang nih ya, orang-orang itu tuh ngetawain lu, bahkan mungkin keluarga lu, bukan ketawa bersama lu. Ini tuh jadi terkesan emang bisa dinilai nggak ada maklunya. Normalisasi kegilaan. Ini loh Mas. Janganlah kayak gini-gini tuh justru mau jadi leader. Kenapa gitu? Karena dia aja nggak mampu untuk menjaga kehormatan produk hukum dan juga lembaga hukum. Malah dijadiin bahan bercandaan. Kalau seorang leader itu menertawakan produk atau lembaga hukum, gimana bisa dihormati dan dihargai negara kita, Mas? Kasihan lembaga negara ini jadi serasa kayak lembaga keluarga. Nih, kalian yang ada di MK dan juga di DMA, kaliannya digaji pakai uang rakyat, bukan pakai uang keluarga. Serendah itukah kalian MK dan MA di mata keluarga itu? Sehingga bisa gitu ya, putusannya itu dijadikan sebuah bahan bercandaan. Kewibawaan lembaga negara ini udah dianggap rendah sama orang-orang itu. Dulu, gua ini respect banget sama Jokowi, termasuk juga dengan keluarganya. Tapi kok lama-lama ya, semua terlihat terkesan haus jabatan. Semuanya diambil. Dulu yang katanya nggak mau terjun ke politik, sekarang malah pengen dan terjun ke politik. Bingung sekarang yang ordal lebih tinggi dibanding orang yang punya value di bidangnya. Kan jadi nggak salah ya kalau orang bisa menafsirkan macam-macam. Misalnya kayak gini, jangankan keputusan MA yang dibikin jadi bahan bercandaan. Duit APBN ini ya bisa aja jadiin bahan bercandaan, nggak diurus dengan baik dan benar. Jadi nggak sebuah satu hal yang heran gitu. Wah, kacau sih ini. Jadi teringat apa yang pernah dikatakan oleh Panji Pragiwaksono. Kalau bercandaan grassroots yang bawain orang-orang puncak kekuasaan, yang dimana mereka punya tools untuk membuat hal-hal tersebut menjadi sebuah kenyataan, dan kita nggak bisa membedain lagi mana bercanda mana enggak. Ini kan justru malah mengerikan. Ya nggak sih? Nah, berkaitan dengan hal itu, elektabilitas Kaisang di Pilgub Jakarta dari hasil survei yang belum lama ini jujur mengejutkan banyak pihak. Kenapa enggak ya? Dari hasil survei Litbang Kompas ya, elektabilitas Kaisang ini cuma 1% di Pilgub Jakarta. Elektabilitas Kaisang di Pilgub dari hasil survei ini kalah jauh sama Anies dan juga Ahok. Di mana Anies Baswedan ini memperoleh elektabilitas surveinya ini sebesar 29,8%. Yang kemudian juga disusul oleh Ahok sebesar 20% kurang lebih.
Nah, elektabilitas Kaisang yang nggak mencapai 5% di Pilgub Jakarta ini berdasarkan survei dinilai sebagai hal yang jujur mungkin nggak diduga-duga. Sebab dapat disimpulkan bahwa sekitar 33,8% responden dari survei Litbang Kompas ini nggak memilih adik dari Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok yang cocok dianggap untuk memimpin Jakarta. Padahal sejauh ini, nama Kaisang ini terus digadang-gadang bakal masuk bursa calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024 nanti. Nah, sejumlah nama-nama besar bahkan terus diusulkan sebagai calon wakil gubernur yang bakal mendampingi Kaisang di Pilgub Jakarta. Ini mulai dari Ketua DPP PAN, Zita Anjani, sampai pengusaha Yusuf Hamka yang juga digadang-gadang jadi pendampingnya Kaisang. Kaisang sendiri belakangan ini ya tampak dia tuh aktif banget melakukan safari politik ke sejumlah parpol. Mulai dari PKS, Golkar, hingga PDIP. Tapi ya nggak disangka-sangka, sepak terjang dari anak bungsu Presiden Jokowi ini cuma meraih elektabilitas sekitar 1% dari hasil survei Litbang Kompas. Sebenarnya sih kalau dia mau tanya ke survei Indobarometer punyanya M. Kodari ya, atau LSI dan IJA, mungkin nanti Kaisang punya dapat kesempatan persentasenya jadi 58%. Tentu aja nih, rendahnya elektabilitas ini ya memunculkan sejumlah komentar dari beberapa tokoh politik. Nah, bicara soal survei Kaisang 1% ini memang jadi kenyataan pahit sih ya buat Kaisang. Tapi tenang, mungkin masih ada senjata terakhir. Mungkin bansos gitu kali ya. Jakarta udah disurvei, Jateng juga udah disurvei. Hasilnya ini emang kurang enak buat Kaisang. Coba dong, nih elektabilitas Kaisang coba disurvei di Papua. Kalau elektabilitasnya sampai 90% ya, baiknya jadi cagup di Papua aja. Gitu, kan cari yang peluangnya lebih besar mungkin ya. Atau mungkin di daerah lain. Kalau saya sih ya, udah melihat ini sebagai satu kegagalan Kaisang. Bukan buat yang pertama kali. Karena dulu, lihat aja, dulu dia udah disupport all out loh. All out jadi ketum dengan sangat cepat. Tapi hasilnya tuh nggak bisa juga bawa partainya untuk bisa lolos ke DPR. Permasalahan DKI Jakarta ini sangat kompleks. Juga sebagai kota metropolitan dan multikultur dibutuhkan seseorang yang matang secara emosional dan juga punya pengalaman di bidang pemerintahan. Ya, sebagai warga ibu kota, ya sangat tidak setuju gua ya secara pribadi dipimpin oleh orang yang baru nongol kemarin sore dan bisa dianggap punya nol prestasi. Nah, Jakarta ini kan tempat yang bersejarah dan punya sejarah ribuan bahkan jutaan. Dari mulai mahasiswa dan juga rakyat yang menolak KKN, korupsi, kolusi, dan itu nepotisme. Ya, kalau dia mencalonkan diri jadi cagup di sini ya jadi bulan-bulanan. Makanya jangan memaksakan kehendak untuk memimpin Jakarta itu gak cuma cukup dengan cengar-cengir, lugu, merasa muda, tapi hedonis itu pun ikutan juga karena anak presiden dan hasil putusan MA. Bukan karena seorang yang profesional memahami ilmu pemerintahan. Tolong nih ya, pada diingetin nih. Kalau ada yang ngasih bansos nanti dari pemerintah, itu jangan terima kasih ke mereka. Karena uang bansos dari pajak rakyat. Jadi, jangan berterima kasih ke pemerintah. Tolong itu diingetin. Mungkin itu efek dia kali ya. Dari dia waktu itu pernah bagi-bagi buku kosong saat belusukan. Jadi kelihatan deh, kosong pengalamannya. Atau mungkin emang bener ya, Kaisang harus lebih sering lagi sholat Jumat nih. Sambil disorot kamera, siapa tahu elektabilitasnya langsung lonjak, ya kan, jauh tinggi, menembus langit.